Nah, oke. Jadi untuk materi selanjutnya sebelum kita masuk ke analog scaling, jadi di sini akan saya jelaskan mungkin tentang bagaimana menyeting karena di sini kita menggunakan PLC asli, mungkin akan saya tunjukkan di sini gambarnya. Nah, di sini sudah saya hubungkan dengan semacam current injector. Nah, di sini dia menggunakan sinyal 4 sampai 20 mA. Dia nanti akan memberikan pembacaan, istilahnya itu bukan pembacaan ya, lebih tepatnya seperti pengeluaran tuh di LED atau 7 segmennya itu dia 0 sampai 100. Nah, itu dia memberikan sinyal 4 sampai 20 mA. Sudah saya power supply juga. Nah, ini tinggal kita istilahnya adalah pasangkan dengan parameter yang ada di GXbox ini. Nah, jadi di sini untuk menambahkan parameter sebenarnya ada dua cara ya, seingat saya. Tapi lebih aman kalau kita menggunakan langsung di add langsung di sini ya, new module di intelligent function module. Jadi sebenarnya di PLC parameter pun bisa kita tambahkan. Karena di sini saya di slot 2 ya, jadi di sini nanti kita bisa tambahkan istilahnya dari intelijen. Nah, tapi di sini mungkin agar lebih mungkin kebanyakan orang ya cara pakai orang kebanyakan orang juga dia langsung menggunakan intelligent function module. Jadi di sini new module. Nah, kemudian kita bisa langsung menambahkan. Di sini kita ingin menambahkan modul apa seperti itu ya. Jadi ada beberapa modul yang bisa kita tambahkan. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan K64 atau sorry Q64 AD ya kan, karena di sini dia analog to digital. Nah, itu mounted slotnya itu nomor 2 ya kan. Kalau kita lihat di sini IO assignment-nya, nah ini ya. Jadi dia nanti akan masuk ke sini sesuai yang tadi. Nah, terus ya udah kita bisa klik OK gitu. Nah, kalau sudah ini kita bisa istilahnya setting ya. Ya, di sini propertinya seperti ini ya bentuknya. Nah, ini kita bisa setting ya, kita bisa setting parameter. Nah, untuk switch settingnya, ini kita pilih dia 4 sampai 20 mA. Nah, ini bergantung dari masukan dari rekan-rekan. Masukannya dalam ampere atau dalam bentuk tegangan seperti itu ya. Nah, di sini kita menggunakan 4 sampai 20 mA. Nah, di sini juga ada temperature drift, resolution mode, dan juga drive mode ya. Nah, ini kita nanti resolusinya dapatnya sekitar 0 sampai 4000. Nah, jadi 0 sampai 4000 itu istilahnya adalah hasil konversi digital dari analog sinyal 4 sampai 20 mA seperti itu. Nah, kemudian untuk parameternya karena di sini saya hanya menggunakan satu channel ya. Jadi yang channel 2 hingga 4 ini kita disable saja, ya kan? Nah, karena di sini saya hanya menggunakan satu ya, hanya menggunakan channel satu. Nah, ini kita bisa pakai yang sampling, ya kan? Kalau averaging itu dia rata ya, tapi di sini kita coba menggunakan sampling dulu. Jadi when selecting right set to buffer memory ya. Nah, ini nanti kita juga akan istilahnya pasangkan ke dalam suatu address ya, memori D seperti itu. Nanti kita taruh di situ seperti itu. Nah, ini kita pilih sampling proses karena kita pilih basic terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita save terus kita klik auto reverse. Nah, di sini kita masukkan yang di 0 seperti itu. Nah, ini kita masukkan. Nah, di sini ada maximum value-nya of the converter digital for value for each channel are stored ya. Jadi istilahnya itu dia maksimum value-nya berapa, minimum value-nya berapa ini bisa kita setting ya seperti ini. Ini kita bisa setting ya. Ini maximum value dan ini dia biasanya bentuknya juga memori ya, bentuknya juga memori. Jadi istilahnya kita tidak bisa masukkan mungkin bisa masukkan langsung dia istilahnya adalah word count seperti itu tapi kalau kita apa namanya istilahnya diamkan dulu kosongkan dulu juga tidak masalah. Nanti kalau misalnya rekan-rekan ingin masukkan error code jadi kayak istilahnya biar tahu ada error di mana ya kan setelah apa convert datanya itu ada error di mana itu kita bisa menggunakan error code ini nanti kita bisa masukkan misal di 10 seperti itu. Nah itu silahkan ya kalau misal istilahnya rekan-rekan ingin mencoba. Oke. Nah, oke. Jadi itu saja untuk apa namanya penyetingan parameter untuk analog input modul ya. Jadi di sini kita menggunakan Q64AD analog to digital. Kemudian nanti nilainya akan kita scaling. Jadi untuk selanjutnya ini kita akan menggunakan apa namanya pemrograman scaling. Nah, ini kita kebetulan menggunakan PLC asli. Jadi nanti kita gabungkan video yang ada di mungkin gawai atau kamera di luar ini ya laptop. Kemudian akan kita gabungkan di sini videonya, kemudian nanti kita akan lihat apakah pembacanya betul. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih.